Bang Fajar. Ya Bang Arya. Di mana? Di luar nih. Sinilah. Kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, di luar lo ya? Iya, sinilah. Wah, gila dingin banget nih. Bang, lu dinginan, Bang? Dingin, lu kuat banget lu nggak pakai jaket? Iyalah, biasa nyari ilmu Ilmu apa nih? di Banten. Wah, gila, ini Gunung Krakatau nih. Krakatau di bawah laut ya? Udah meletus, Bang. Udah meletus ya. Wah, gila. Tadi gua di dalam ketiduran. Terus gua agak-agak mimpi yang aneh-aneh. Wih, apaan tuh? Aman kan, Bang? Emang suka begini. Gue kira kesurupan. Emang suka kayak begini. Ada aja gangguannya kalau setiap lagi syuting begini. Kalau nggak kucing lewat lah, apa lewat lah. Ya, tadi kan kita ngomong di gunung ya? Oh iya. Tapi ada kucing gunung, Bang. Wah, tadi gue mimpi agak-agak serem, Om. Gue kan tidur tadi kan, ketiduran kan. Wah, ini gara-gara gue tadi habis baca ini nih, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Oh. Wah, gila sih. Ini Ini yang... kehormatan nih. Novel gue dibaca sama Bang Arya nih. Iya, gue jarang-jarang baca novel-novel yang ini horor atau apa ceritanya. Kalau gue sih lebih ngelihat kayak cerita nyata ini ya. Bener, ini gado-gado sih. Jadi ada yang horor tragedi, ada yang horor doang, ada yang horor komedi. Horor komedi. Bener. Di dalam sini. Bener. Campur semua. Campur semua. Nah, tapi yang jadi highlight itu yang nggak bisa gue lupain itu Hilang Dalam Dekapan Semeru. Oh, berarti di dalam di sini nih nggak full cerita tentang satu cerita ini dong? Bener, ada terdiri dari beberapa cerita gitu. Makanya nggak semuanya yang horor tragedi gitu. Mungkin lu baca yang tadi yang horor tragedi doang ya? Nah itu terngiang-ngiang itu. Yes, Gue sampai itu mimpi kayak gitu. sedih banget sih emang. Jadi ada 3 orang pendaki gunung, tapi yang satu sampai hari ini hilang, nggak ditemuin. Nah hilangnya itu juga misterius gitu. Jadi pas di puncak ada yang namanya Arif sama temennya. Kayak misalnya kita berdua nih, Bang. Gue kencing dulu ya gitu. Gue ngadep belakang. Nah, Yang kecil ini Arif? Arif. Yang kecil ini Arif? Arif. Ketika gue balik belakang, sudah selesai, lu udah nggak ada. Yang hilang temennya? Temennya bener. Serius ya? Iya. Itu kan padahal di puncak harusnya kelihatan semua kan. Nah, itu udah bener-bener nggak ada. Gitu. Itu ini di puncak-puncaknya? Puncak Gunung Semeru bener. Pas mereka mau turun, itu kebelet pipisnya. Kejadian malam apa? Itu pagi Bang. Kan pagi udah mau turun kan karena takutnya ada belerang kalau kesiangan tuh. Oh pagi terang ya? Terang itu jelas banget. Nah makanya setelah dicari-cari tuh sama tim SAR segala macem tetap nggak ketemu kan. Bentar. Gue mau nanya dulu nih. Lu pernah naik Semeru nggak? Semeru belum, tapi gue pengen. Nah cuman kan kemarin COVID tuh tutup berapa tahun sampai kemarin kan masih tutup. Turunnya berapa lama? Dari mana? Dari puncak? Itu bisa, gue lupa deh kalau nggak salah 1-2 jam deh. Turunnya? Dari puncak ke Kalimati dulu Bang. Oh bukan turun, bener-bener turun. Cuma jauh. Kan biasanya orang berhenti dulu di Ranukumbolo, santai lagi, lihat pemandangan danau kan gitu. Gitu sih, tapi ya tergantung orang-orangnya ya. Lah berarti waktu pas hilang itu mereka langsung turun, langsung cari tim SAR? Enggak, jadi pas mereka belum tahu itu hilang ya. Mereka mikir kan, oh jangan-jangan dia udah ke pos Kalimati nih, di situ nungguin gua gitu kan. Sempet cari di puncak lagi nggak ada, mereka turun. Lah cuman kan begini ya, kan berapa orang yang berangkat ceritanya? 3 orang yang berangkat? Iya. 3 orang doang? 3 orang doang. Mereka nggak mikir itu turun, berangkatnya bareng-bareng, masa turunnya nggak bareng-bareng? Nah, jadi lucunya pas itu kan berangkat itu sekitar jam 1 pagi itu dari Kalimati menuju ke puncak Semeru. Nah, itu mereka bertiga berpencar. Nah, si Arif ini termasuk yang fisiknya agak nggak kuat gitu loh. Nah, ketika mereka sudah mau nyampe puncak, tahu-tahu temennya ini yang hilang nungguin dia. Lu kemana aja, Rip? Lama bener gitu. Nah, satu lagi si Marsandi itu udah duluan ke puncak.
Nah pas mereka Oh, si yang Arif mencar. Tapi ada rombongan lain. ada. Nah Oh. pas si mereka berdua ini ketemu, si Arif ngelihat kok dia berubah ya gitu, jadi banyak diem gitu, yang mau hilang ini. Padahal orangnya kan nggak seperti itu gitu, kayak ada yang dipikirin gitu, beban apa sih dia mikirin gitu. Nah pas sampai di puncak justru Marsandi yang ada. Loh Marsandi kok nggak ada di puncak nih gitu. Ditanya sama orang-orang katanya tadi udah turun duluan kali gitu, nggak ada yang lihat lah intinya. Nah mereka di situ dengan pemikiran, aduh ngerinya kenapa sama si Marsandi saat itu kan mereka masih remaja gitu ya. Nah akhirnya mereka turun, nah akhirnya malah yang temannya Arif yang hilang bukan Marsandi, pas di Kalimati justru Marsandinya ada nungguin mereka berdua gitu. Oh, berarti yang diajak kencing sama si Arif ini bukan Marsandi ini. Bukan itu. Yang hilang yang temannya diajak kencing ini kan? Betul, namanya panggilannya ya Daeng tuh. Nah, Iya. Bisa minum apa ya? Nggak apa-apa. Sorry, Marsandi ini nggak bilang-bilang dia mau turun. Marsandi yang itu kan nggak ketemu di puncak bang. Oh, dia nggak ketemu di puncak? Di puncak justru mereka berdua ngira si Marsandi ini takutnya hilang atau kenapa-kenapa gitu. Oh, Tapi pada akhirnya si Daeng yang hilang. Oh, paham. Habis dari buang air kecil itu. Nah, si Arif ini, lu sempat ketemu kan? Iya, itu narasumber gue sih. Oke. Mau bersihin nggak jadi gua? Emang beginilah kalau keadaan lagi dingin ya, namanya Tadi gua juga juga. Gunung Merbabu. Berubah lagi gunungnya. Jadi, sorry, Arif tadi kan lu sempat bilang dia agak jadi pendiam ketika Iya, si Daeng ya. yang agak diem siapa? Si Daeng tuh yang hilang. Bukan. Si Arifnya tadi lu bilang sempat agak jadi Si Arif diem kan? itu ngelihat Daeng itu jadi pendiam pas di Oh, puncak. jadi pendiam pas di puncak. puncak. Dia cuman melihat kok jadi agak diem, kenapa? Ditanya, nggak apa-apa gua Rip gitu. Itu sih komunikasi terakhir di puncak tuh, yang dikenang sampai hari ini sama Arif gitu, sebelum hilang. Sorry, gua namanya nggak mau ini ya. Gua jadi kayak ada pertanyaan nih. Ada kan soalnya diem nih, ya kan tiba-tiba diem, ya kan. Kita ngomongin logika bener aja nih ya. Kita ngomongin logika bener ya. Kita nggak usah ngomongin logika aneh-aneh ya gitu. Kepikiran bunuh diri nggak sih? Nah, Ada itu sempat justru dibahas? uniknya banyak konspirasi lah. Ada yang bilang jangan-jangan si Arifnya nih yang ngebunuh, ada juga bang. Gitu. Terus ada juga konspirasi yang bilang jangan-jangan emang pengen bunuh diri gitu. Nah masalahnya itu kan cepet banget bang, kencing kan balik badan gitu. Harusnya secara logika tuh kelihatan gitu nih kemana gitu. Kalaupun jatuh kan pasti ada suaranya gitu. Nggak mungkin dong gue deket sama lu terus gue nggak denger kan. Iya, dan memang juga tidak ditemukan kan sampai sekarang. Betul. Jasadnya. Setelah dicari tim SAR segala macam nggak ditemuin. Nah yang bikin gue merinding adalah setelah video itu naik banyak yang DM gue tuh, nih bang fotonya pas gue lagi nyari relawan itu gitu. Terus ada yang ngirim Video itu naik nisannya. tahun berapa? Itu kalau nggak salah gue lupa deh, 2021 apa 2022 ya bang, lupa gue deh. Gitu akhirnya itu video naik, banyak yang DM kayak gitu. Nah ada satu nih, yang ini yang mungkin momen nggak bisa gue lupain selama gue podcast ya. Misalnya gue malu nggak kenal nih bang, kita ketemu di Gunung Semeru nih. Nah ketika kita temu, kita jadi daki bareng nih. Nah tapi temen gue hilang di puncak, lu jadi ribet bantuin gue. Lu bantuin gue, akhirnya kita berpisah lah saat itu. Nah akhirnya gara-gara podcast itu, lu nonton gue nih lagi cerita di podcast. Ini dulu nih temen gue yang 20 tahun lalu kita ngalamin tragedi bareng ini loh. Akhirnya dia cerita, di situ gue ketemuin, gue nggak briefing sama sekali, mereka nangis. Ketemu sama si Arif. Betul, gue sama lu nih ketemu nih ceritanya nih di podcast gue. Setelah 20 tahun nggak ketemu, mereka kan pengen liburan, tapi ternyata itu malah jadi tragedi di hidup mereka yang nggak akan mereka bisa lupakan sampai hari ini gitu. Bahwa kita daki bareng, tapi salah satu teman kita hilang gitu. Berapa lama pencarian dari tim SAR? Jadi ada yang pencarian dari tim SAR itu 2 minggu. Ini kayaknya dulu beritanya pernah ada ya? Gue nggak tahu sih bang, ini soalnya tahun 2001 ya.
Kan udah Iya, agak masih lama. zamannya TV banget sih. Bener. Handphone juga masih tululut. Terus apa namanya? Kalau sekarang pasti kan udah banyak naik di Instagram tuh. Oh, udah viral banget sih. Udah viral ya? Bener lu. Berapa lama tim SAR? Kalau tim SAR yang biasa itu 2 minggu, terus dia ada pencarian lagi. Waktu itu dipindahin tuh poskonya tuh di salah satu universitas di Malang ya, gue lupa universitas apa tuh. Gitu sih. Dipindahin poskonya di universitas itu. Karena udah berganti kepemimpinan ya kalau nggak salah. Terus, nah ini si siapa? Arif, Daeng, Sandi, Marsandi. Marsandi. Ini orang kuliahan apa? Mereka SMA tuh kerja? dari situ sudah kerja. Sorry, Daeng itu sudah kerja. Terus si Arif ini baru lulus Kuliah. SMK apa STM gitu. Oh, masih muda dong. Masih muda. Nah, temennya Marsandi itu yang jaga tokonya punya keluarganya si Daeng. Jadi ya temen rumah. Oh, itu teman rumah. Temen rumah. Nah, memang justru yang mereka berdua bingung, mungkin udah takdirnya ya, Bang. Yang paling senior ini si Daeng kok malah hilang gitu. Mereka justru bergantung sama si Daeng ini gitu. Oke, waktu pas posko pindah itu ngapain itu? Kenapa dipindah? Kan udah habis tuh pencarian tim Pencarian. SAR-nya. Akhirnya mereka di sana. Akhirnya pakai mandiri ya, pencarian mandiri kalau nggak salah. Oh, pencarian mandiri itu seperti apa tuh? Ya, jadi mungkin biayanya dibiayain sama keluarganya Oh, keluarga. atau kerabat ya. Nggak ada yang itu, apa namanya, sama sekali nggak ada berita apapun ya? Di 2001 ya. Heeh. Nggak tahu ya apakah masuk berita lokal apa gimana gitu ya. Tapi setelah sekian lama ada yang nyari lagi nggak gitu loh? Itu jadi ada, Ya, gue maksudnya kan dikirimin gini. ada nisannya, Bang. Hah? Di sana atas nama, ya nama itu ya, Yang nama orang yang mereka hilang siapa? ya. Perusahaannya Oh, perusahaannya. telah mengenang saudara kami siapa gitu dari perusahaan ini yang telah hilang di gunung ini gitu. Itu tahun 2001. 2001 nancepin itu. Betul. Nancepin itu. Gue nggak tahu nancepinnya tahun berapa ya. Tapi pokoknya ada fotonya tuh di gunung itu. Ya karena hilangnya 2001 kan. 2001. Gue nggak tahu ya nancepinnya tahun berapa ya. Oh. Kalau nggak salah ada tanggalnya juga sih gue, cuman nggak inget gue. Wah, sedih juga sih. Wah, banyak teori ya, bener sih kalau misalkan dituduh jangan-jangan lu yang cuman kan bisa sampai nggak, tapi memang ini ya apa namanya ya, cerita-cerita gunung tuh macam-macam sih. Betul. Ya, cerita-cerita gunung macam-macam sih. Ada yang ngomongin ya orang hilang lah, orang hilang karena apalah. Ya kalau logika manusianya gitu kan, logika apa ya kita ngomongin ya, secara logikanya ya mungkin hilangnya karena memang mungkin jatuh atau mungkin apa. Tapi kan Benar. pasti ada yang ngomongin tentang logika gaibnya kan. Bener, tapi ya memang Lu tipe yang percaya gitu nggak, Pak? gue sih selalu bilang ya, walau gua ngangkat konten horor, tapi selalu duluin logika lah gitu. Misalnya kita belum makan 3 hari nih, terus kita lewat hutan gitu. Nah ketika pulang badan kita panas nih, orang itu tiba-tiba nyimpulin kayak gue ketempelan nih. Lu masuk angin bukan ketempelan. Pas dibuka shot stiker. Ya makanya gue selalu bilang gitu sih, Bang gitu. Cuman memang kan maksudnya di dunia ini kan pasti banyak misteri gitu. Ya, setuju Secara gua. KBBI aja kan misteri sesuatu yang masih teka-teki, masih menimbulkan Ya. tanda tanya gitu kan. Oke. Kayak misalnya ada UFO apa alien tuh ada apa enggak sih? Nah kemarin di Amerika rame kan gitu. Nah itu misteri lah. Nah makanya tapi libatkan juga nih unsur logika, sains gitu. Makanya kemarin kan gue lanjut lagi S2 tapi ngambilnya antropologi gitu sebenarnya. Itu sih. Wah. Tapi lu apa namanya? Berarti lu tipe yang logika ya? Iya, Bang. Tipe logika Jujur ya? iya. Tapi percaya adanya kasarnya ya kita hidup kan berdampingan nih. Bener. Ada ya misalkan di sini pintu kita buka set udah dunia lain nih. Dunia jin lah kasarnya gitu kan. Karena kan Al-Qur'an ngomonginnya memang jin itu kita memang hidup berdampingan kan begitu kan. Bener. Memang ada. Sihir apapun itu dari zaman Nabi memang ada, Pak. Iya bener. Iya kan? Setuju. Pernah ngalamin nggak sih, Pak? Gua horor. Nah, gue ini uniknya walau gue ngangkat cerita-cerita horor, tapi gue nggak banyak pengalaman. Justru pengalaman pertama horor gue itu, Bang, pas gue SMA, pas gue nggak peduli sama setan tuh.
kita tahu setan ada gitu. Tapi gue kayak sabut teng lah, bodo amat gitu. Kan kita dulu udah kayak setan gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada temen gue nih yang bisa lihat hantu nih, main ke rumah gue. Jadi rumah gue itu cuma 4 rumah bang. Depannya itu tadinya banyak kuburan sama ada perkampungan. Tapi semuanya digusur, diganti jadi satu rumah itu yang gede banget gitu. Tapi ada satu pohon tuh yang nggak ditebang, gue nggak tahu kenapa dah. Gue juga nggak mikirin saat itu ya. Nah akhirnya temen gue main tuh sekitar jam 12 malam. Dia cerita nih, jadi pas dia sama temen-temennya pergi ke puncak, di situ villanya tuh horor banget menurut dia gitu. Teman gue nih emang terkenal bisa lihat hantu ya, dan dulu gue nggak percaya gitu, ngablu kali. Nah akhirnya dia cerita, dia bilang ke teman-temannya, lu di sini jangan macem-macem ya, jangan mabok-mabokan, jangan pacaran. Di villa sana itu. Karena di sini hantunya pada nggak suka sama kita, dibilang kayak gitu. Banyak banget pocong, dibilang kayak gitu. Terus kata temen gue, udahlah bro, lu kan masih muda, nggak usah aneh-aneh, kata temen gue gitu kan. Ya terserah ya, gue cuma ngingetin doang nih pesan dari mereka, dibilang kayak gitu. Nah pas subuh, si salah satu cewek itu nari-nari gini mas, nengkene gitu, bahasa Jawa yang sebetulnya nih orang nggak bisa bahasa Jawa gitu. Pas dia lagi cerita di depan rumah, tiba-tiba leher gue tuh kayak ada yang niup gitu loh. Gitu. Kayak ada angin lah. Iya. Apaan nih gitu kan. Kok kayak film-film horor nih gitu. Nah gue agak takut di situ. Terus gue bilang, bro, di kamar gue aja yuk cerita, gue bilang kayak gitu. Karena kan sepi banget bang, gue cuma 4 rumah di deret kan. Ke kamar gue aja ya gue bilang kayak gitu. Wah takut lu ya. Kagak lah, ngapain gue takut gitu kan. Dalam hati sih takut bang. Udah akhirnya kita masuk ke ruang tamu aja deh. Oh iya deh, masuk ruang tamu. Masuk ruang tamu, dia lanjut lagi cerita tuh, nengkene. Si teman gue ini? Iya, tiba-tiba. Yang bisa? Iya, tiba-tiba dia diem. Kenapa lu diem? Diem aja. Wih, kenapa lu gitu? Terus tiba-tiba dia gini bang. Shh, gitu. Wih, kenapa? Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri, gue cekek dia bang. Loh, kok gerak sendiri? Nah, gue nggak mau tuh saat itu. Kok begini nih? Lu itu maksudnya kerasukan maksudnya? Nah, bisa jadi disebut gitu ya. Gerak sendiri nyekek dia, gue nggak mau. Akhirnya gue minta perlindungan ke keluarga gue yang di atas. Kirain ke KPAI. terus. Nah gue minta perlindungan ke keluarga gue yang di atas. Jalan gue tuh udah kayak 4 kaki, kayak anjing, mohon maaf ya. Sampai gue teriak, Allahu Akbar, gitu. Nah dikira bokap gue ada maling. Udah bawa senjata tuh. Temen gue naik dikira malingnya, tentu nggak ditebas saat itu. Kalau ditebas, waduh. Itu paling horor, pengalaman gue paling horor kali. Rumah lu dijual lah itu. Alhamdulillahnya enggak ya. Nah akhirnya gue lemes di situ, gue tidur lah. Itu udah kayak habis main futsal 2 jam bang. Rasanya ya. Udah begitu aja kejadiannya? Begitu aja. Oke. Karena kan di atas itu memang biasa disolatin. Oke, yang di bawah enggak? Yang di bawah kan ruang tamu. Oke. Sama yang depannya kuburan gitu kan. Nggak tahu yang ngaruh apa enggak ya. Nah terus akhirnya selesai gue tidur, besok pagi ada salah satu keluarga gue bilang, itu kayaknya temen lu jahil dah. Hantu yang di depan dipanggil buat nakut-nakutin lu. Tapi dia nggak bisa nahan, jadi setannya marah ke dia katanya. Lu dipakai mediumnya lah buat nyerang dia katanya gitu. Emang setan kayak gimana? Gue tanya. Itu yang ngomong siapa, sorry? Salah satu keluarga gue lah. Oke. Jadi kayak habis sholat malam gitu. Gue nggak tahu dia dapet ilham dari mana. Di hari yang sama? Paginya. Paginya, oke. Nah akhirnya di situ dia cerita, setannya itu genderuwo taringnya sekaki katanya. Shit, ada setan begini depan rumah gua gitu kan. Udah dari gua berangkat sekolah, gua ketemu temen gue yang tadi kan. Wah ini nih, biang kerok nih, gua bilang nih. Setan depan tuh panggil-panggil ya, gua bilang gitu ya. Kagak, gua nggak tahu dia ngeles-ngeles. Ah udah biarin aja dah. Maksudnya kan udah selesai juga gitu kan. Emang yang lu lihat kayak gimana? Yang dia lihat, setan itu cowok, rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Nah, kepalanya begini dong, keberatan tak? Gue nggak tahu dah kepalanya gimana ya. Tapi yang jelas, udah aja gue ngebayangin lagi bangke, udah kayak singa laut tuh. Iya nggak sih? Terus. Nah, tapi yang jelas gue sampai hari ini, kalau gue kesurupannya, mungkin bisa dijelaskan secara psikologi. Misalnya gue kecapean, terus entah itu alam bawah sadar gue akhirnya naik segala macem. Nah, yang nggak masuk akalnya adalah gue nggak pernah cerita nih, 2 orang bilang sosok yang sama gitu. Secara probabilitas kan harusnya 1 banding berapa kan dari sosok yang ada. Kok bisa sama? Okay. Itu sih yang sampai hari ini gue masih mikir sih. Oke. Jadi kayak
masih sekarang itu lebih ke percaya nggak percaya lah ya sampai Iya. detik ini. Iya, kok sosoknya nih dari mana nih? Dua orang kan gue nggak ngomong gitu. Ini nggak gue lebih-lebihin ceritanya, emang begini ya. Setelah itu nggak pernah ada kejadian. Nah, si genderuwo ini ternyata pas gua bikin syuting ya di rumah gua tuh. Dulu kan gua syuting masih di rumah, Bang, awal-awal tuh. Oh, sebelum model kantor. Gua lagi cerita tentang bidan gaib gitu. Bidan gaib dulu ada urban legend lah. Heeh. Jadi ada kisah bidan itu didatengin sama satu cewek hamil besar sama satu anak. Nah, tahu-tahu pas pagi harinya udah lahiran mereka nggak ada. Nah, bidannya nyamperin ke rumah khawatir, ternyata orang buka itu yang mana orang anak saya udah meninggal katanya. Itu anak sama apa namanya ibu sama bayinya sama ininya udah meninggal gitu. Nah, di video Baru itu meninggal ya, apa udah lama? gue nggak tahu deh baru apa udah lamanya deh. Pokoknya udah meninggal deh gitu. Nah, during pas lagi editing, editor gue si Ivan tuh bilang, ini kok ada suara ya, kata dia. Hah? Siapa yang ngomong? Orang kita kan syuting berdua doang. Sama narasumber. Enggak, gue sendiri, gue storytelling sendiri. Gue menceritakan kisah itu. Oh, gitu. berdua maksudnya sama kameramen? Sama kameramen dia juga, editor juga. Oke, terus? Ada suara gini, Bang, welas gitu. Apaan nih, melas? Welas apa sih? Welas. Gue nggak tahu. Akhirnya gue bilang, nih gue kagak gimmick-gimmick guys. lu ini aja dah, nggak tahu nih suara apa. Tapi intinya gue pas syuting gue sendiri. Itu syutingnya jam segini juga, Bang, jam 10 malam lah. Lu jangan nakut-nakutin lo. Lah serius nih, nggak gimmick gue. Nah akhirnya ada Kita udah yuk syutingnya yuk. terus. ada netizen yang ngomong. Welas itu dalam bahasa Jawa artinya kasihan katanya. Jadi dia ingin menyampaikan pesan, kasihan nih orang nih, meninggalnya kecelakaan gitu. Nah terus ada lagi yang ngomong, kan gue bacain tuh komen-komen ya. Itu sosoknya genderuwo, bulunya lebat, kata netizen ya. Yang ngomong, Bang, itu jadi narasumber gue DM gue. Khusus karena video itu. Genderuwo yang itu. Nah, gue nyambung-nyambungin aja nih. Oh, jangan-jangan ya waktu itu nih sekarang pengen eksis masuk YouTube. Gue mikir gitu kan. Oh, dia pengen eksis kali masuk YouTube. Pikiran gue ya, udah begitu doang sih, Bang. Tapi memang gue nggak tahu ya di Jakarta ini pernah ada apa enggak gitu. Tapi di Bali dulu tuh sering ada namanya kayak pasar malam gitu, Om. Di Bali sering. Terus abis itu ada juga kayak satu momen kayak bukan pertunjukan tapi kayak buat di Ramayana dulu. Kalau di Bali itu kan belum ada mall-mall yang gede banget zaman gua kecil, Om. Paling cuman Matahari, Ramayana, Robinson pun juga baru tahun berapa waktu itu. Yang waktu itu terkenal itu adalah Simpang Siur. Yang di Bali. Ada mall Simpang Siur di sana. Nah, di Ramayana itu dulu pernah ngadain kayak satu event gitu. Di situ tuh ada pameran-pameran kayak jenglot, terus ular apa, sampai ada namanya Tebo. Tebo. Anak genderuwo, tahu nggak? Gue baru denger nih. Serius lu nggak tahu? Nggak tahu, gue baru denger. Ada Tebo. Sorry. Nih, ini kita juga ada penonton gaib nih. Tahu Om Catur? Tahu kan Tebo kan? Tahu nggak, Om? Nggak tahu. Ada yang pernah nggak dengar Tebo? Oh, lo doang. Kalau kebo tahu gue. Nggak, beda dong. Lu lihat langsung apa denger? Emang ada pamerannya gitu di Ada kan? Memang badannya gede, Om. Tapi nggak yang gede banget itu enggak. Tapi Tebo tuh katanya anak manusia sama genderuwo, Om. Sejarahnya begitu. Tapi gue nggak pernah nyari sejarahnya seperti apa ya. Itu pas gue masih SD. Di Bali ya? Di Bali. Gue inget banget itu di Ramayana. Di Ramayana kok ada satu kayak tempat begitu. Jadi kalau nggak salah di lantai paling atas apa lantai sebelum paling atas ya, gue lupa. Pokoknya itu ada kayak ruangan kayak pameran lah kasarnya gitu ya. Sebutnya kayak pameran modelnya ya. Itu memang jadi dia duduk kayak dikasih apa ya, kayak meja atau apalah gitu. Nah, dia di atas itu gitu tuh. Jadi memang rambutnya gondrong, terus kayak manusia tapi kayak ada ini hitam, terus kayak belang-belang kayak
Dalmatian tau gak lo? Oh iya. Nah, tapi kulit kalau Dalmatian kan putih. Ini kulit manusia tapi itu kayak ada tompel gede hitam tapi banyak gitu. Serem banget. Emang serem. Model badannya itu model-model kayak Big Show. Big Show Smackdown. Iya, iya. Model-modelan begitu. Bukan Dosmi ini ya? Bukan, beda. Nah, jadi di situ tuh gue apa namanya pernah melihat waktu itu, tapi gue nggak mencari tahu itu Tebo apaan nih, ini apaan gitu. Tapi memang hasil peranakan antara Berarti itu banyak bang saat itu Tebonya. jenglot. Bentar, kadang suka lucu. Sorry banget nih. Rumah sebelah tuh kadang ada orang, kadang kosong gitu. Waktu itu pernah habis syuting gue di sini. Ini gue potong nih. Habis syuting di sini. Ada Bedul, ada Valen, tim-tim gue lah. Terus ada apa namanya Pak Maruf, orang dari Forestry. Kita lagi ngobrol di sini. Memang tadinya rame, mau 17-an dulu ya? Mau 17-an. Mau 17-an. Terus habis itu kita sampai jam 1:30 pagi apa jam 2 pagi di sini dulu ya? Jam 2 ya. Nah, pokoknya temanku udah cabut lah gitu. Temanku udah pulang, tinggal berempat di sini ngobrol. Tiba-tiba ada suara kayak semacam bersin lah gitu. Kenceng banget. Tapi kencang banget. Gua sih dengernya kayak dari belakang ya dulu ya, kayak belakang. Gua ini waktu itu ada driver gua tanya, Pak Pende, ngomong nggak Pak Pende? Pak Pende bersihin nggak? Nggak Pak. Iqbal mana Pak? Di belakang tidur. Udah nggak ada orang. Karena cuman driver gua, ponakannya udah tidur di belakang pojok sana. Ini cuman berempat. Posisi memang ini kosong, nggak ada orang juga. Suaranya apa? Bersin. Bersin sih. Kenceng banget cuma. Tapi nggak kayak bersin banget sih sebenarnya Dul. Ya, Ya suara lah gitu. Tapi gue jadi pernah bang, ada suara horor pas gue lagi syuting di hotel di Surabaya. Jadi gue lagi syuting gini, jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu. Sama kayak lu tuh. Teriakan dari samping kamar. Tapi teriakannya bermotif. Cewek. Lu nggak bisa ngebayangin dengan aneh lo. Terus? Iya, 3 kali itu. Gitu. Wah lagi enak. Gue langsung berhenti kan. Anjir, gue lagi kerja, samping lagi ngapain nih? Terus? Ya udah akhirnya pada nguping di tembok deh. Dia ngobrol apaan ya? Masih anjir, gue udah serius lagi. Beneran, gue udah serius lagi. Besok paginya ketemu, dia keluar kamar kan. Oh ini pelakunya. Tapi gue ada mau, ini sebelum lompat ke sana ya. Ngomongin tadi masalah, lo sempat ngomongin pocong tadi itu. Nah, jadi ini kejadian memang bener-bener baru terjadi, anget banget waktu pas gua di Pekanbaru. Gua mau ke Rokan Hilir. Jadi dalam perjalanan masih siang waktu itu temen gua bilang, ada kejadian horor nih. Dia bilang begitu. Apaan? Akhirnya dia nggak mau cerita, cuman gue pengen tahu apaan gitu kan. Akhirnya dia cerita. Dia bilang, jadi waktu itu sempat 2 kali beruntun dia. Kalau yang pulangnya malam, yang ada sih sempat dia pulangnya malam juga, tapi kayaknya waktu itu dia nggak ngeh ada bau itu gitu loh. Tapi ini 2 kali beruntun. Yang pertama dia cuman yang ngeh bau gitu, tapi yang kedua kok bau lagi gitu loh. Pas ke sana lagi pulang bau lagi, di kejadian malam juga. Jadi di kilometer 51 di tol Pekanbaru sana. Oh, Pekanbaru ya. Pekanbaru sana. Itu sepi banget ya, Bang. Tolnya. Kalau malam kemarin kita nggak terlalu sepi dulu ya, banyak truk ya. Oh, Aktif banyak truk sih, ya, aktif itu ya. aktif. Karena kan kanan kiri itu kebun sawit, Pak. Oh. Kebun sawit. Itu gini, dia sempat bilang itu gua 2 kali nyium bau telur busuk, dan itu memang bener-bener nggak ada yang kentut, dan memang sirkulasi AC itu masukkan ke dalam, bukan yang dari luar ke dalam Dipencet gitu ya? loh. Sempat yang kedua itu saling tuduh-tuduhan tuh, kentut ya gini enggak gitu.
Akhirnya karena penasaran, temen gue nyari aroma kentut gitu kan. Munculnya kedatangan pocong. Lu pernah tahu itu? Iya. Nah Maksudnya, ini, maksudnya benarkah atau lu pernah punya narasumber itu? Karena gue kejadian pas dibilang begitu, temen gue bilang, tapi takutnya kalau misalkan kita tunggu-tunggu, takutnya nggak keluar nih baunya. Kan ada yang kayak begitu, Pak. Sumpah, kita abis makan dulu ya. Abis makan mie, kita berhenti dulu. Mie itu kalau nggak salah kita ke kilometer berapa ya? 100, apa, 80? 80-an ya? Kilometer 80-an. Itu bener-bener pas itu Bedul udah standby kamera tuh. Dia ngambil footage-footage jalanan gitu-gitu kan. Pas udah di 60, ini udah 60 nih gitu-gitu kan. Memang di kalau nggak salah di beberapa 54 kalau 54 ya? Ya sekitar segitulah, memang ada kayak mobil, kayak peringatan mobil bekas tabrakan ya. Oh. Ditaruh di sana ya. Mobil asli apa mobil apa sih Dul? mobil gambar doang. Gambar doang ya? Rawan kecelakaan. Gambar doang ya? Nah, kita tunggu-tunggu nih. Bener nggak yang muncul? Bener nggak yang muncul? Bener nggak yang muncul? Bener-bener tulisan 51 nih. 51. Zeng. Itu bau langsung ke kita semua. Memang udah terkenal ya cerita-cerita di situ ya, bau itu ya. Kalau cerita itu gue nggak tahu terkenal apa enggak. Itu gue diceritain sama temen gue karena temen gue ngalamin langsung. Oke. Nah, tapi karena kita tunggu, tapi itu bener-bener kecium baunya kenceng banget. Kenceng banget. Karena kita tungguin dulu ya. Bener-bener kita tuh barengan yang, wah anjir kecium nih. Ada rekamannya kok. Ada kan rekamannya kan? Ada rekamannya, belum gue naikin ke YouTube gue tuh. Anjir kecium nih. Dan itu hilangnya, kita selesai lewat 51 hilangnya dulu ya. 50 udah hilang. 50 udah hilang. Wow. 50 udah hilang. Dan memang gue kan nyari gitu kan, karena teman gue bilang siang itu kedatangan pocong gitulah intinya, atau apalah kalau nggak salah pocong di dekat sana atau kayak gimana gitu-gitu. Gue nyari memang iya ada itunya. Nah, gue nggak tahu lu pernah, mungkin narsum lu pernah cerita begitu, atau misalkan lu pernah nyari di mungkin di Google atau apa. Iya nggak sih? Nah, gue pernah ngalamin juga kayak lu. Motor lewat ya. Tapi ini kebalikan dari cerita lu. Iya, di gunung Merbabu kok ada motor. Jadi gue lagi boker. Nah itu kamar mandi ketutup ya. Di rumah. Di rumah. Lu lagi-lagi rumah. Rumah. Nah tiba-tiba harusnya kan boker bau ya. Nah ini bau melati tapi tiba-tiba. Bau mati. Melati. Oh melati. Loh kok ini bau melati ya? Itu lagi kalau nggak salah jam-jam subuh lah. Nah itu kejadian kalau nggak salah satu keluarga gue baru meninggal di rumah tuh. Oke. Orang rumah memang atau keluarga Orang rumah. Baru berapa minggu lah gitu. Oke. Wah ini kok bau melati ya? Nah gue kan sering denger juga gitu kan. Kalau ada bau melati tandanya ada yang datang gitu kan. Datang pas lagi bayar nih ada dari langsung gue setor tuh bang. Tapi ya apa ya? Jadi sebenarnya kan kalau kisah-kisah horor itu kan bagian dari folklore bang. Folklore itu kan apa sih? Adat istiadat tradisional atau cerita yang diwariskan secara turun temurun gitu. Misalnya nih. Oh iya. Lu jangan masuk ke hutan larangan. Iya. Pak Mali lah kan ada kata-kata begitu juga kan ya. Misalnya contoh lu jangan masuk ke hutan larangan. Nanti lu bisa hilang diculik jin gitu. Nah, jadi orang itu mau masuk ke hutan itu jadi segan gitu. Jangankan dia mau nebang pohon ya, mau masuk aja tuh mikir-mikir gitu. Wah ntar kita bisa hilang nih. Nah akhirnya dampak positifnya apa? Jadi ada positifnya bang. Jadi orang itu pengen ngeruk kekayaan sumber daya alam di hutan itu, jadi ragu-ragu gitu. Jadi ada hubungan keserasian antara manusia sama lingkungan di zaman itu ya. Ya, cuman sekarang udah nggak peduli sih. Lo datang dengan segambreng-gambreng truk, datang dengan alat-alat berat. Ya meskipun ujung-ujungnya bukan pas datang ya kejadian-kejadian tersebut. Ujung-ujungnya waktu pas sudah mulai mau berproses, otomatis kan mereka bangun apa, misalkan bangun tenda atau bangun tempat buat istirahat atau apa, mungkin kejadian-kejadian yang sendiri-sendirinya gitu.
pasti banyak cerita-cerita juga. Tapi kalau ngomongin apa namanya, mungkin untuk keseimbangan awalnya iya, awalnya iya. Tapi sekarang kayak orang udah nggak peduli sih kayaknya. Nah, tapi masih ada sih beberapa tuh yang kita tuh bahkan mau masuk aja penjagaannya sangat ketat gitu. Yang usah jauh-jauh misalnya suku Baduy gitu kan. Iya sih, betul. Terus di Kalimantan misalnya ada beberapa ya. Jadi memang segan sih, betul sih, setuju. Tapi zaman dulu mungkin kan banyak kisah-kisah kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, gue baru banget juga tuh. Ingat nggak si Dian dul? Dian dari variasi Anggi. Apa? Truk ini. Masalah truk. Dia kan dulu kerja di batubara, Oh iya. bawa truk gitu. Memang sering apa namanya kayak kejadian-kejadian aneh. Dia sih bilangnya nggak tahu lah bang, mungkin kayak dia punya perjanjian apa jadi kayak tumbal atau apa gitu. Iya. Sering banyak yang meninggal, termasuk rekan-rekannya dia yang bawa truk gitu kan. Jadi katanya dia itu, jadi sebelum dia pergi gitu kan, sebelum dia bawa truk itu dikencingin dulu sama dia. Ya mungkin ada, gue nggak tahu lah itu apa namanya ritual apa atau misalkan Ya, tolak itu bala atau apalah turun-temurun sebut-sebutannya, ya kan. Misalkan ternyata ada sebuah kesialan apa untuk ini dikencingin atau apa. Nah, gue sih nggak pernah mencari tahu itu ya gitu. Tapi dia cerita gitu karena temannya sendiri kelindes truknya yang dia bawa. Oh wow. Jalanan datar, udah handrem, dikasih batu. Karena truknya lagi ngantri-ngantri gitu, ya udah dia tiduran di depan truknya itu. Tiba-tiba truknya jalan, dilindes sama truknya. Gak ada orang sama sekali. Itu boleh gue wawancara nggak tuh? Si Diannya? Itu yang pengalaman ngelindes temennya itu? Ya boleh aja sih, orangnya di Pekanbaru tapi. Jauh juga ya. Ya mungkin kalau lu nanti mau jalan-jalan sama gue Pekanbaru boleh. Boleh ya? Boleh. Seru nih sama Bang Ari nih. Boleh. Itu sih salah satunya yang mitos-mitos begitu. Terus sama balik lagi yang tadi tuh. Apa namanya? Folklore. Namanya folklore. Gue pernah membahas masalah, tapi udah lama banget. Waktu itu gue bahas sama temen gue, Alex Abad. Dia aktor juga. Kalau tahu lo Iya. Alex Abad. Nah, Alex Abad tuh orang yang sangat cerdas lah menurut gue. Waktu itu ya biasa namanya laki-laki ya, obrolan yang tadinya cuman nongkrong ngebahas apa, dari ngebahas kita yang namanya semesta kemana tiba-tiba muncullah ke rumah angker. Gue pernah akhirnya gue sempat di tweet gue sempat ngebahas itu ya kan, asal muasal kata rumah angker. Menurut gue ya kan, sepertinya jadi kayak turun temurun kata-kata itu ya. Salah satunya mungkin digunakan untuk dulu kalau supaya orang nggak masuk rumah itu ya kan, supaya takut atau apa gitu loh. Tapi dibawanya itu dari kapan kata rumah angker itu gitu-gitu loh. Karena kan sekarang udah menjadi sebuah apa ya, mungkin paradigma orang ya. Ketika melihat rumah gelap, mungkin sudah kotor, kasarnya rumah ini lampunya nggak nyala lewat sini, anjing serem banget nih rumah angker nih. Ya perkara cuman lampunya nggak hidup doang dan kayak nggak ada kehidupan aja gitu loh. Tapi kan ada rumah mungkin model bangunan Belanda udah rusak apa, kaca udah pecah apa, kita lihat memang contoh Lawang Sewu dulu gitu kan, itu kan menjadi kayak junjung, angker nih. Iya. Iya kan? Lu tim yang mana? Kalau lu pasti rumah. tim yang logika, yang masalah rumah angker nih ya. Oh. Ya Kita itu sih ngebahas Bang. rumah angker nih. Kalau misalkan dalam kepercayaan kita gitu ya, memang kan kalau rumah yang kosong selama berapa hari itu kan bisa dihuni oleh makhluk lain gitu kan. Pernah denger nggak sih lu? Pernah. Nah, tapi kan kita diajarkan bahwa nggak boleh takut gitu. Udah diruqyah aja rumahnya gitu. Misalnya dibacakan doa, lalu Gua lanjut. air terus di ciprat. Nah, kalau lu nonton film Tanda Pak. Ya. Rumah di Ruqyah, rumahnya yang aing saha. Tiba-tiba teriak ya? rumahnya begitu teriak. Oke, terus. iya, jadi maksudnya rumahnya dibacakan doa gitu. Nah, kalau di Barat juga kayak gitu sebenarnya Bang. Gue pernah wawancara pastor lah, apa pendeta gitu. Misalnya dia ada ke rumah yang dianggap banyak iblis ya, sama kayak gitu dibacain doa ciprat-ciprat gitu.
gue mikir loh kok nggak beda jauh ya kayak konsep ruqyah gitu. Enggak, tapi kan kalau secara logika nih, mungkin semacam folklore mungkin ya, kalau menurut gua ya. Karena, ya betul, itu-itunya ada gitu loh. Tapi, gua mengambil lebih kepada, siapa yang menciptakan kata rumah angker ini gitu loh. Oh, yang nyiptain ya? Rumah angker ini kenapa sebutannya angker gitu loh. Kenapa diciptakan itu gitu. Apakah, kalau gua lebih ke, awalnya mungkin diciptakan itu lebih ke yang tadi, rumah itu, mungkin tempat pengasingan, mungkin dulu ada apanya rumahnya atau nyimpen harta karun atau apa, daripada dimasukin orang, jadi diciptakanlah kata itu supaya nggak masuk, tapi jadinya mendarah daging dengan kitanya udah menjadi kayak sebuah budaya dan menjadi ketanam di kepala. Iya. Memang ya rumah setan gitu loh, memang rumah horor. Kadang folklore itu selain dia punya nilai moral yang kuat, biasanya ada motif tersembunyi tuh, Bang. Folklore ya. Misalnya nih, gue pernah wawancara ada satpam itu dia jaga gedung terbengkalai gitu kan. Lah gedung terbengkalai ngapain dijaga dalam otak gue ya? Kan kagak ada apa-apanya gedung doang gitu kan. Iya. Ternyata di basementnya itu ada mobil antik, ada barang-barang antik yang harus dijaga punya bosnya gitu. Jangan-jangan nih dibilang angker supaya orang nih nggak tahu nih di basement itu disimpan. Iya. Ada yang nyimpen barang-barang antik itu. Iya. Nggak tahu juga ya. Makanya Iya. itu emang harus diteliti sih, Bang. Maksudnya kalau lu penasaran asal muasalnya dari mana, menarik juga gitu. Tapi memang folklore itu selalu punya motif di zamannya. Ini misalnya gue cerita nih tentang kuntilanak ya. Jadi kan kuntilanak itu diteliti di Indonesia ya. Pertama kali itu muncul di Pontianak. Jadi dikisahkan dulu pendiri kota Pontianak tuh Sultan Syarif. Pas dia ingin mendirikan kota, dia nyebrang Sungai Kapuas, banyak hambatan-hambatan. Ya. Nah, salah satunya itu perompak sama ada ketawa tuh dari atas pohon gitu, yang belakangan kita kenal dengan kuntilanak. Tapi saat itu ditembakin meriam sama dia kan, boom gitu kan. Nah, akhirnya Kuntilanaknya, aduh! Terus. Akhirnya itu hambatan-hambatan itu bisa dikalahkan sama mereka. Bisa dilewati lah. Dan berdirilah kota Pontianak. Makanya sampai hari ini kan ada festival tembak meriam untuk memperingati kejadian itu. Bahwa ini dulu Sultan Syarif ini pernah lawan pemberontak sama ini juga loh, kuntilanak gitu, Bang. Nah itu makanya masih ada peringatan itu. Nah akhirnya terus-terus berkembang. Makanya kan dikisahkan ya, belakangan nih, kuntilanak itu kan perempuan yang hamil, terus diperkosa, terus dia ketawa yang cekikikan, dia balas dendam lah ke orang yang memperkosa. Pada saat itu, cewek Melayu tuh nggak pantas loh, lagi hamil, ngerayu pria gitu. Cewek Melayu nggak pantas loh untuk ketawa, cekikikan kayak gitu. Makanya lu mungkin pernah dengar kali ya, hush, cewek kok ketawanya kayak gitu. Pernah dengar nggak lu? Itu, ya betul, balik lagi, itu menjadi turun-temurun bahasanya. Ya itu yang gue bilang pamali itu. Ya kan pamali kan banyak ya, mungkin kayak jangan tidur maghrib, jangan mandi jam berapa, jangan potong kuku jam ini, gitu-gitu loh. Pasti itu ada motifnya. Nah itu menarik sih buat kita cari tahu ya. Satu persatu tuh motifnya apa sih gitu. Tapi lu percayanya gini nggak? Contoh misalkan di satu rumah, anggaplah di rumah ini gitu kan, ada orang mati dibunuh gitu. Terus rumah ini menjadi horor karena ceritanya. Terus habis itu ada yang tinggal di rumah ini, misalkan ada yang beli terus tinggal di rumah ini, terus mereka kayak dihantui, tapi dihantui oleh orang yang mati bunuh diri itu. Lu percaya nggak orang yang mati bunuh diri itu yang menghantui? Bisa jadi kalau menurut gua, kalau orang kan sudah meninggal ya udah urusan sama alamnya aja kan. Nah, tapi bisa jadi korinnya atau jangan-jangan memang ada setan nih ingin menyesatkan manusia gitu, ganggu gitu kan. Gua itu. Iya kan? Iya. Bisa jadi apa korinnya atau jangan-jangan setan yang menyesatkan, menyerupai gitu kan. Itu bisa aja sih, Bang. Karena kan sebenarnya kita kalau ngomongin Al-Qur'an nih jelas ya di situ ya. Ketika sudah meninggal ya sudah pada alamnya sendiri gitu loh. Udah tapi memang tapi memang itu urusan lebih gawat sih. Tapi kita memang berdampingan dengan jin ini gitu. Lebih kepada
jin-jin inilah yang memang mau menyerupai atau ingin mengganggu mungkin ketenangan manusia, apa sih namanya, keimanannya gitu-gitu kan. Karena gue pernah baca juga tuh ada 5 golongan dalam jin, ya kan. Gue lupa apa aja urutannya. Yang justru yang perlu kita takuti itu adalah bukan jin-jin yang memang menakut-nakuti supaya kita takut, kayak misalkan dalam bentuknya mungkin sekarang kita di Indonesia kita mengenalnya dalam bentuk tadi kuntilanak, pocong atau genderuwo gitu. Mungkin kalau di luar negeri kayak lebih berkelas kali ya setannya ya. Vampir, Dracula lebih berkelas ya. Kita mungkin kita bisa ngomong Annabelle gitu-gitu lah ya. Yang paling harus ditakuti itu justru adalah yang 4 dan ke-5 nih. Salah satunya yang gue ingat banget adalah yang bisa menyesatkan manusia. Yang harus banget kita takuti. Itu yang paling serem sih. Itu yang paling serem sih. Itu yang paling serem. Kadang ada juga Tapi yang bentuknya manusia yang menyesatkan gitu tuh. Serem juga. Bentuknya manusia juga. Betul, setuju. Jadi gue pernah ada satu pengalaman di kantor sini. Gue minta maaf sama orang yang kerja sama gue dulu nih. Ada namanya Aji. Sorry Aji kalau misalkan gue ceritain di sini ya. Cuman menurut gue sendiri gitu, gue lebih ke logikanya. Dan ada satu teman gue juga yang memang dari orang yang pendidikannya keras gitu kan. Dia memang memang lebih ke logika gitu kan. Jadi pada suatu malam waktu itu, itu kejadian hari Minggu. Posisi gue punya tamu dari gue storytelling dulu nih. Siap. Iya kan, gue storytelling dulu. Ada tamu gue dari Bandung, teman gue namanya Sony sama Tommy. Dari pagi gue udah di sini, gue ngobrol sama dia, terus gue ajak makan tuh ke rumah makan Manado waktu itu. Gue makan di sana, ngobrol gitu kan. Terus abis itu gue pulang ke sini, gue meeting, ya kan. Sampai sore. Jadi ada teman gue juga datang ke sini. Nah, tim gue juga namanya Valen. Oh iya. Namanya Valen. Terus abis itu sebelum gue berangkat, karena kan tempat juga harus nggak boleh kosong gitu loh. Takutnya ada yang datang gitu kan. Gue bilang, Mas, udah makan belum tadi? Gitu kan. Udah gitu kan. Oh ya udah. Cuman nanti kalau misalkan lapar makan ya. Tadinya gue mau ngajak gitu loh. Gue juga sempat ngajak sebenarnya mau ikut apa enggak gitu kan. Terus dia ngomong enggak gitu. Gue juga mikir kan ya. Cuman jangan kosong lah. Takutnya ada tamu nanti yang mau datang gitu kan. Ya udah, gue pergi tuh, gue makan, gue nganterin ke travel dulu, abis itu gue makan sampai selesai maghrib lah, abis itu gue sholat, abis itu gue pulang ke sini sekitar jam, karena gue makan deket nih Citos nih, sekitar jam 7-an lebih lah gue udah sampai sini. Nah terus gue nanya, Mas udah makan belum tadi? Belum Mas, tar aja. Oh ya udah, gue kasih duit nih buat makan nanti ya, beli makan. Iya. Gue buat buat video-video dulu tuh sama si Valen. Gue buat video dulu sama si Valen. Dia belum berangkat buat makan. Akhirnya kalau nggak salah gue waktu itu sempat manggil sekitar 8:30 dia pergi dari makan. Ya kan? 8:30 dia pergi cari makan, terus balik lagi, dia makan dulu, ya kan? Dia makan dulu. Nah, permasalahannya setiap gue tanya udah makan kan dia bilang udah pak gitu-gitu kan. Memang yang terakhir dia bilang belum, tapi gue suruh makan, terus sakit perut, gue bilang gitu, ntar mah. Akhirnya sekitar jam berapa waktu itu ramean dateng tuh, ada teman-teman gue ramean dateng, teman gue 3 orang datang, terus habis itu ada partner gue juga datang, itu ada Sugi, Wewe, Ica. Ada bertiga mereka datang. Pokoknya jadinya rame lah. Jadinya rame.
Lagi ngobrol gitu. Terus ada yang ngobrol di depan sini, ruang tamu depan sini gitu kan. Gue masuk kamar. Gue main handphone, gue sholat. Gue keluar itu sekitar jam Dini hari? 11, enggak. Belum. Jam setengah 11 lebih lah, mau jam 11 gue keluar. Di depan TV, itu tadi rame tuh, depan TV rame. Terus pas gue buka pintu, kok tinggal Valen doang. Yang lain kemana? Kalian pulang kan gak ada suaranya. Terus tiba-tiba si Valen, dia ngomongnya pelan. Aji kesurupan. Dia bilang begitu. Aji kesurupan. Gue yang, hah? Apaan? Aji kesurupan. Itu pak. Ditaruh di ruangan tengah yang tadi lo kencing, Om. Terus? Oh, dekat WC itu ya? Di WC, ya di ruang buat sholat itu, ditaruh di sana. Iya. Emang WC-nya sayup-sayup gitu ya? Sayup. Terus habis itu si Aji ini wah ini orang kesurupan, dipencet-pencet lah tuh jempol-jempolnya, apalah gue yang dia itu yang gitu-gitu ya kan, gitu-gitu. Terus gua ini kan nanya, kejadiannya gimana gitu, karena kan gue di dalam, gue lagi sholat ya kan. Kejadiannya gimana nih? Iya mas, tadi habis ngobrol di sini sama kita, ada si Aji duduk juga di situ, terus tiba-tiba dia pindah ke depan. Terus habis pindah ke depan, kita nggak tahu tuh. Aji kita taunya cuma di depan gitu. Si Wewe ini lagi mau ngambil apa gitu ke dapur, tapi dapur yang di belakang, Om. Dapur yang di belakang. Tiba-tiba Aji itu sudah ada di atas. Jadi kan ada kompor ya di sebelah situnya lah, pokoknya di atas itulah, udah ngeringkuk begitu katanya. Akhirnya Wewe manggilin lah untuk bawa si Aji taruh di sana. Tapi si Wewe itu kayak udah ngomong Aji kesurupan. Surupannya gitu ya, berontak gitu. Enggak, dia enggak berontak yang banget, enggak yang gitu-gitu, enggak. Gitu-gitu. Diajak ngomong nggak ada yang jawab, ya kan, cuman gitu doang. Akhirnya gue jongkok lah, gue bilang, Aji, ini saya Pak Arya nih, Ji, dengerin saya nggak? Iya Pak, gitu dia. Oh jawab nih, Aji kenapa? Aku kayak orang mau nangis gue. Aji kenapa gitu kan? Sakit Pak, sakit. Yang dirasain apa? Sakit Pak, sakit. Ya gue mikir kan, sakitnya kenapa gitu kan? Apa gue jadi yang jadi ke dokterin, gue yang apa bener dia kesurupan gitu karena ya gue pernah ngeliat ada orang kesurupan di depan mata gue tuh, pernah gitu. Terus akhirnya ya ada satu teman gue tiba-tiba ngomong, bacain Anas mas 3 kali gitu kan. Tapi bukan gue nih, dia ngomong ke teman gue satu lagi, ya kan. Ngomong dia jadi kan di samping gue kan. Nah ya ini kan karena dia backgroundnya militer ya. Karena backgroundnya militer ya, jadi kan kadang ya militer kan keras ya Pak orangnya kan. Kok harus gua gitu kan. Terus si teman gua ngomong lagi, Mas bacain Anas 3 kali Mas. Habis itu diapain gitu kan. Teman gua nyeletuk ya, kenapa nggak lu? Gue belum mandi wajib. Maksudnya apa? Gue bilang, ada aja punchline-nya. Gue belum mandi wajib gitu kan. Ya apaan gitu kan. Terus gue ajak ngobrol. Yang dirasain apa? Sakit gitu. Oh ini si Ajinya belum mandi wajib? Bukan, si temen gue. Si yang ngomong. Nah, namanya Wahyu ya kan. Yang katanya kesurupan ini si Aji gitu kan. Akhirnya si Wahyu, udah kita manggil Ustadz aja, Ustadz ya gitu kan. Ya udah, ternyata dia keluar nyari Ustadz di sini karena udah malam Pak. Kondisi. Itu kejadian gue hampir jam 11 kan keluar kan. Ya mungkin itu kejadian itu pas posisi lagi nyari itu udah jam 11 lebih, mau jam setengah 12 kan. PR banget. Kita masih jagain di situ ya kan, sampai Aji ngerasa gue punya air zam-zam kan.
Lah gua bingung apa, udah gua minumin aja air zam-zam dah. Gitu. Tapi emang pasti kesurupan atau gimana? Iya, waktu pas dia masih sakit-sakit gitu-gitu kan, masih gitu-gitu. Ji, minum air zam-zam, udah. Kalau Aji masih ngerasa sadar, baca doa apa aja tadi, Ji? Gue mah nggak ngerti masalahnya begitu kan. Yang penting udah, ini minum air zam-zam habisin gitu. Ya namanya air dari Mekah ya Pak ya, dari sana ya kan, yang mudah-mudahan kan air segala macam air gitulah penyebutannya kan, air zam-zam kan. Ya udah minum gitu, terus udah kayak agak mendingan gimana gitu kan, masih sakit Pak, tapi udah nggak merontah tadi gitu kan. Yang awal-awal tuh memang benar-benar kayak orang, modelannya sih benar-benar kayak orang setengah-setengah mau masuk gitu-gitu loh, setengah-setengah gitu tuh Pak. Oke, ya. Akhirnya Wahyu datanglah, si temen gue yang belum wajib ini. Akhirnya datanglah dia, membawa Pak Ustadz, ya kan. Membawa Pak Ustadz datang, Pak Ustadznya sampai yang mana? Ini nih Pak, kesana lah. Nah di dalam itu cuman ada gua, Aji sama Pak Ustadz. Gue duduk di depan situ. Aji posisinya kepalanya menghadap ke sini, kakinya ke sana. Ini sebelah, ini pintu, ya kan? Ini pintu. Gue di sini, Pak Ustadznya di sini. Dia sambil giniin si Aji nih, set, Pak Ustadznya, set, mungkin ngecek-ngecek dulu atau kayak gimana gitu-gitu kan. Terus dia sambil, ini kan ceritanya ada gue di depan Pak Ustadz itu kan. Gini Pak Ustadznya. Terus begini nih, set, ya kan. Gue kan ngerasa yang ini apa jangan-jangan pindah ke gua atau di samping gua nih, ya kan? Mas Al ya? Bajingan! Tiba-tiba Mas Al ya? Lagi serius-serius nih Pak, lagi ya namanya, ya gue juga yang ini bener gak kesurupan. Kalau gini kan gue juga ya rada-rada ya gimana gitu kan. Tiba-tiba ada yang keluar, Mas Al ya? Gue langsung jadi yang sudah tidak ada takutnya lagi pada malam itu kan. Udah langsung terbantahkan lah, ini Pak Ustadz tiba-tiba lagi ngobatin masih aja manggil Mas Al, ya kan. Udahlah, akhirnya mungkin dibaca apa dicek gitu kan. Terus tiba-tiba enggak nih, kosong nih gitu Pak Ustadznya, ya kan. Masuk angin nih, mah nih. Gue langsung, bener nih gara-gara belum makan kayaknya nih. Tapi ya gue ngambil logikanya itu aja gitu kan. Enggak ada apa-apa kok gitu. Abis itu gue langsung, ya udah akhirnya kan pada pulang semua akhirnya, ya kan. Wah itu udah kejadian udah nggak ada yang bener-bener kayak yang duluan mau keluar gitu loh, keluar sini mau masuk mobil gitu kan. Itu yang lu pada keluar nih, pintu belum ditutup ini, karena Aji udah langsung ditaruh di dalam mobil, dibawa ke Bintaro, udah tidur di sana aja gitu. Terus gue bilang mau ke UGD periksain, kalau enggak itu pas di situ juga Aji ke dokter ya, enggak jangan Pak, ya udah sadar tuh. Tapi masih setengah-setengah gitu. Masih nahan sakit juga. Kalau nggak mau ke dokter nggak apa-apa, tapi minum obat satu. Yang kedua, makan yang bener. Ya kan, gue kasih duit ya langsung beli makan aja gitu loh. Maksudnya di sini juga kan ada makanan gitu. Kalau misalkan pengen ini, gue juga kasih duit gitu loh Om. Ya lo makan dah gitu. Jangan jangan ditunda-tunda. Takutnya lo nanti mah lagi gitu kan. Tapi gue ngambil logikanya begitu aja. Iya. Bener-bener setuju sih gue Bang. Memang kita dalam menyikapi misteri itu alangkah bagusnya seperti itu ya. Lucu. Soalnya gue dulu di kantor pernah. Kantor lu? Enggak, dulu kan gue kerja di plat merah gitu. Sebelum gue fokus ya. Nah, jadi ada pagi-pagi di WC, tiba-tiba orang jatuh. Begini. Nah, itu kejadian temen deket gue. Dikira dia, surupan nih orang pagi-pagi gitu kan. Nah, sama dia dikeluarin, dibaca-bacain ayat kursi Bang gitu. Nah terus ada satu, kalau nggak salah manajer ya, ada satu manajer terus teriak ambil sendok gitu kan. Nah si temen gue bingung kan, orang kesurupan gue kasih sendok gitu kan. Kenapa gitu.
Nah dikasih sendok, langsung digigit gitu. Ternyata memang beliau ini apa ya bahasanya ya, bahasa halusnya ya. Lupa deh gue, kayak ayan gitu deh bang. Oh, ya, paham. Kan bahaya banget kalau Ya. lidahnya kegigit kan. Ya, takutnya putus. Untungnya penanganannya bener loh. Ah. Nah kalau saat itu dikiranya kesurupan, nggak tahu lagi, beda lagi tuh bang. Gitu, nah dia bingung kan, makanya sendok, emang setannya bisa dikasih sendok atau gimana gitu. Makanya itu penting juga sih bang, misalnya ada sebuah hal gitu, kita mungkin mikir dulu ya secara logika nih kenapa Iya, gitu. iya, betul. Karena kalau kejadian kayak begitu, kita ngomongin kesurupan, tiba-tiba dia udah gigit lidah, Wah, bahaya. lidahnya putus ya benar-benar kita ngomongin eksorsisme, Pak. Emily Rose modelannya. Ya, Iya, lo iya. tahu kan, nonton kan lo masih Emily Rose kan? Udah ngomong kayak begitu. Wah, sering sih. Cuman ya adalah yang apa namanya? Tadi kan gue nge-treat juga gitu kan. Gue bilang ada yang mau apa namanya nanya-nanya enggak ke RJL enggak gitu-gitu kan. Terus ada yang lucu-lucu nanyanya, coba dong tolong tanyain kuntilanak itu emang semuanya perempuan ya, nggak ada yang laki-laki, yang gitu-gitu ya kan. Tapi kan ini sebenarnya jelas lu tuh memang yang lebih mengedepankan logikanya dulu kan. Iya benar. Iya kan? Ya memang kita percaya, kita berdampingan lah gitu-gitu kan. Lucu, gue sempat ada salah satu teman juga sering ngeliatin lah konten gue juga gitu kan. Dia sempat yang ngomong, Pak, apa namanya, di setiap konten tuh memang di arah belakang tenda itu ada sesuatu gitu-gitu. Cuman gue yang nanggepinnya yang ya gitulah, mau gimana. Gue cuman yang begitu doang gitu kan. Ya gue juga bingung buat nanggepin gitu, kayak gue nanggepin ya gimana, karena dia juga nggak yang ngomong, nggak mau ngomong secara detail yang kayak gitu-gitu gitu loh. Tapi ya namanya hidup kan memang berdampingan ya, gue ngambil itunya aja sih Pak. Iya benar, memang kan jin itu memang ada gitu kan ya. Makanya kan kita diajarkan gitu, bahkan keluar rumah aja disuruh baca doa kan. Ya itu untuk supaya ya itu dia apa namanya, godaan-godaan setan itu nggak mempan gitu sih. Iya, setuju Bang. sih gue. Gue setuju banget. Segala Tapi lu macam dengan kan, kamar mandi, makan gitu kan. tapi dengan fenomena-fenomena kan ada, balik lagi kayak tadi pamali, kita ngomongin pamali. Ada yang tanda-tanda nih. Ada yang tanda-tanda, contoh misalkan oh rumah kedatangan ular. Oh rumah kedatangan apa gitu. Nah, lu tuh kan ada tuh apa namanya, kalau orang-orang dulu tuh ngomongnya mungkin, oh ini berarti rumahnya lagi diiniin sihir, atau misalkan oh ini nanti akan ada apa gitu, kayak misalkan ada kupu-kupu, oh mau datang tamu nih, pernah nggak? Oh, Tahu nggak? iya. Iya kan? Atau rezeki. Ada atau rezeki nih gitu. Lo menyikapi itu gimana? Biasanya kalau yang baik-baik gue aminin aja mas. Misalnya, Kalau yang jelek-jelek ya bodo amat lah gitu ya. wah baju kebalik nih, mau dapet rezeki, wah amin dah, amin. Wah, tangan gatel nih, mau dapat duit nih, ya kan ya? Ya bagus, amin, amin. Gitu sih bang, tapi kalau misalnya ada yang buruk-buruk itu baik lagi ya. Memang kalau folklore itu, biasanya dia ada motif di zamannya gitu. Nah, dan itu mesti dicari tuh motifnya sebenarnya apa Motif sih? di zamannya. Yang tadi lo bilang hutan sekarang kan udah nggak relevan lah. Betul. Mungkin di zaman itu relevan banget gitu. Kalau zaman Akhirnya- sekarang ada nggak folklore? Zaman sekarang nih, Ini kan Udah kita mulai- ngomongin dulu ya. Hmm. Dulu ada ya folklore, ada motif di zamannya. Nah sekarang ada nggak folklore? nah nanti folklore itu kan ciri-cirinya dia diwariskan secara turun-temurun gitu bang. Kayak misalnya cerita, ini bukan horor doang ya, kayak ada maling kundang gitu-gitu loh, bawang merah, bawang putih gitu kan. Nah itu kan dia punya nilai moral pesan yang kuat lah gitu. Budaya Indonesia kan nggak boleh durhaka sama orang tua gitu kan. Terus juga doa yang paling mujarab itu doa ibu ya buat anaknya gitu. Itu cerita maling kundang gitu kan. Nah kalau hari ini kan pergeseran nilainya tuh udah gila banget kan. Ya pergeseran Sekarang- psikologinya juga. Itu apa namanya,
ada luar biasa ya. Nggak menutup kemungkinan juga muncul cerita-cerita baru Bang ya. Nantinya Muncul. cerita itu kita wariskan ke generasi selanjutnya gitu. Oh, Misalnya contoh, nggak tahu ya ada apa enggak ya, hantu koruptor misalnya, bisa aja muncul gitu kan. ya. Tapi kita nggak tahu, belum nemuin misalnya. Nanti itu diwariskan turun-temurun, bisa jadi ya. Gue belum pernah menemukan itu di zaman ini sih, gitu loh. Tapi memang yang dibawa adalah yang masuk ke kita adalah yang memang dari zaman nenek moyang kan, kasarnya kan begitu. Betul, yang udah mengalami pergeseran juga ya. Iya, pergeseran zaman gitu loh. Sebenarnya kita sudah masuk dalam pergeseran juga sebetulnya. Cuman memang gue sih belum menemukan itu sih. Belum menemukan itu. Oke. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih kepada dari sisi lu nih. Lu punya kan RJL itu kan membahas horor iya, sejarah iya, gitu-gitu loh. Nah, menyikapi hal-hal yang berbau horor dan mistis seperti ini, mungkin ke teman-teman gitu kan yang nonton gitu, menyikapinya seperti apa nih Pak? Menyikapi hal-hal yang seperti ini nih, kan ya ini berarti kan ada kasarnya seperti kayak bubur nih, ada tim diaduk, ada tim nggak diaduk nih, gitu kan. Ada tim yang memang menyikapinya dengan percaya logika gitu dan ya. dengan tidak logika nih, gitu loh. Iya. Ya kalau dari gue sih, kalau gue pribadi ya, ya ketika ada fenomena misteri, itu kita pikir dulu lah pakai logika gitu. Ini sebenarnya fenomena apa sih yang lagi kita hadapin gitu, sehingga kita bisa berpikirnya secara jernih gitu. Kayak misalnya tadi kesurupan ternyata apa namanya ada GERD atau penyakit ayan gitu. Nah kalau misalnya kita kan dibaca-bacain doa ngerinya telat gitu ya. Bukan berarti kesurupan jin nggak ada ya, kan ada juga. Ada betul ada. Tapi kan kita harus pakai logika dulu gitu. Nah barulah ketika misalnya memang ada unsur jinnya, bikin kaget tuh. Terus ketika ada unsur jinnya ya pakailah misalnya ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh agama misalnya. Gitu sih Bang kalau dari gua. Oke, berarti kita satu sepemahaman ya Pak ya. Oke teman-teman, sudah mulai malam, mulai dingin ya kan, namanya juga Gunung Sindur. Gunung apa lagi Gunung Sindur itu? Berubah lagi gunung. Berubah lagi gunung-gunungnya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mau menyiapkan kuping kalian untuk mendengarkan obrolan para lelaki ini. Terima kasih banyak. Thank you. Jangan lupa dukung terus RJL juga dalam edukasinya di bidangnya gitu, dan dukung terus tentang keasalan gue. Nanti ada juga lu Bang ya di konten gue. Ya. Terada juga di RJL. Nanti gue juga akan main di RJL. Jadi pantengin kita mau bahas apa di RJL. Nah, pesannya lebih ke tadi sih, kalau ada hal-hal yang semacam ini nih, kalau bisa kita logika dulu yang dikedepankan, karena takutnya itu memang bukan berbau kemasukan nih atau kerasukan, tapi berbau medis nih. Iya kan? Bisa banget. Iya. Karena ujung-ujungnya kalau misalkan kita salah penanganan, nyawa nih. Serem ya. Iya toh. Itu malah lebih serem gitu kan. Nah, Nanti atau kalau kadang di gunung dikira kesurupan nggak taunya hipo kan bisa juga ya. ah iya betul, salah satunya itu. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa juga ya di like, di komen, di subscribe, dan di blog. Jangan dong, jangan di blog ya kan. RJL juga mungkin teman-teman yang ada di Rumah Kelana yang memang belum tahu RJL gitu kan, silakan mampir ke channel RJL. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.